Bisa saudara angkat tangan, mungkin suara saudara bisa saya dengar. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang ya bisa ketemu lagi, walaupun kita berjauhan. Ya, saudara-saudara, tetapi kita bersyukur Tuhan sedang merencanakan yang luar biasa bagi kita sekalian. Terutama tentu saudara hari-hari ini biar kita sebagai anak-anak Tuhan. Paulus katakan kita patut bangun dari tidur. Sekali lagi, kita patut bangun dari tidur. Karena keselamatan sudah semakin dekat tatkala kita mulai percaya. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan bahwa dalam minggu ini kita melihat beberapa kejadian ya, kita alami tentu sudah berkenan memanggil hambanya Bapak Pendeta Aun Datu, pimpinan Majelis Daerah Jawa Barat, dan banyak lagi saudara-saudara sekalian gelar dari pimpinan gereja kita yang Tuhan sudah panggil pada hari Rabu yang lalu. Percaya ada rencana Tuhan yang besar, dan tentunya kita doakan untuk keluarga, kita doakan juga untuk jemaat yang ditinggalkan ya di Cianjur supaya Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Hari ini juga saudara kita akan menerima perjamuan Tuhan. Saudara semua sudah mempersiapkan diri, ya kita sebulan sekali kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Ya tadi pagi pas mau saya datang ke tempatnya saudara Jerry, lampu atau aliran terhenti. Puji Tuhan di tempat saudara Jamie disediakan juga generator ya, dengan sampai sekarang pun masih dalam posisi aliran ya dalam keadaan mati. Tidak tahu bagaimana di tempat saudara. Ya. Puji Tuhan, kita juga ucapkan kepada Bapak Pendeta David ya, dan juga Ibu Pendeta Ruth Lumang ada di Adelaide ya, luar biasa ya. Kita ada dari Jampang, lewati kota, lewati pulau, lewati lautan, lewati gunung, lewati saudara-saudara sekalian, banyak yang kita lewati. Kemajuan teknologi ini kita dapat bersama-sama boleh saudara-saudara sekalian beribadah bersama-sama. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka mari sama-sama kita membuka Alkitab kita, dan saudara, saya ingin memberikan judul khotbah pada kesempatan pagi hari ini, itu bagaimana dikatakan kuasa kebangkitan Yesus mengubah ketidakpercayaan menjadi iman. Dan saudara-saudara, kita tentu tahu bahwa seperti ditulis di 100 pasal yang pertama, atau kita melihat bagaimana Theophilus dia mengirim pesan surat dalam ayat yang ketiga, kepada mereka menunjukkan dirinya serta penderitaannya dan dengan banyak tanda yang bukan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan. Ayat ini menerangkan kepada kita saudara-saudara sekalian bagaimana kita mengingati hari kematian Tuhan, lalu kita ingat bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit, dan saudara-saudara sekalian sesudah kebangkitan itu dia masih berada di atas muka bumi ini,
Sebelum kenaikannya ke surga, ada jangka waktu 40 hari. Ya, ada waktu 40 hari. 40 hari ini, saudara-saudara, Yesus mengunjungi dengan murid-muridnya. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada pekerjaannya atau profesinya, ya. Dan sepertinya saudara-saudara banyak dari antara murid-murid itu tidak mengerti. Mereka sebenarnya cukup lama jadi murid Tuhan, 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Membuat murid-murid ini satu persatu. Mereka saudara-saudara meninggalkan, yaitu berhimpun atau berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya yang lain. Dan waktu yang baru kali ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, jadi kita tahu saudara-saudara, memang hari-hari ini kita juga diingatkan. Jadi ingat, mungkin sudah beberapa kali, atau mungkin juga selama lebih dari 40 tahun melakukan pekerjaan Tuhan di Jampang ini. Sudah diulang-ulang kali perkataan firman Tuhan ini, saudara-saudara, untuk mengingatkan kita sekalian. Yang pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengambil judul tentang kuasa kebangkitan Yesus mengubah ketidakpercayaan di iman. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, kita ambil ayat di dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratannya kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Kita Filipi pasalnya yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-10, dikatakan sebagai yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan pertumbuhan kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti saya katakan tadi bahwa murid-murid tercerai-berai, tetapi pada hari yang ketiga mereka mendengar kabar dari para wanita yang datang ke kubur Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja ada yang menanggapi serius, ada juga yang sepertinya tidak lagi terlalu serius tentang kebangkitan ini. Ya, saudara-saudara, tetapi kita bisa melihat di sini, termasuknya juga saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius pasal 13 sampai ayat yang ke-58. Saya ingin nanti Ibu Gembala dan saudara sekalian, bagaimana keluarga daripada atau anak-anak Maryam sendiri, saudara-saudara, kita bisa melihat mereka tidak percaya, ya, tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah Tuhan. Mari, kalau kita sudah bacakan, demikianlah firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan rumah itu, dia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus menghadap orang di situ, di rumah ibadat. Maka juga mereka dan berkata, dari mana diperolehnya mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukanlah saudara-saudara yang perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya.
Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Perhatikan ayat 58 mengatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bagaimana kerohanian dari saudara-saudara Tuhan Yesus. Tentu berbicara tentang kerohanian saudara-saudara Tuhan Yesus ini adalah saudara-saudara bahwa saudara tentu Yesus yang dilahirkan karena yang dikandung oleh Roh Kudus, yaitu Maryam dan Yusuf menikah dan mereka mempunyai anak-anak lain. Arti katanya anak-anak ya buat Yesus untuk saudara-saudara tiri, ya, saudara-saudara tiri. Dan saudara-saudara kita tahu, tentu saja kehidupan Tuhan Yesus sebagai anak tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita perhatikan di sini, perbuatan besar yang Yesus lakukan, sepertinya mereka tidak begitu tertarik. Dan saudara-saudara sekalian menyebabkan tentu banyak dari saudara-saudara Yesus tidak percaya. Ya. Dan kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-55, dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Yakobus kemungkinan juga anak yang pertama. Dan Yusuf bersama dengan Yusuf. Dan saudara namanya disebut lebih dahulu. Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, dan belum lagi anak-anak perempuannya. Dan saudara-saudara sekalian, hal yang sangat menyedihkan sekali, kalau kita bisa melihat bahwa dalam ayat yang ke-8, dan karena ketidakpercayaan mereka, Alkitab mencatat, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara-saudara, kita bisa melihat, coba kita bandingkan sejenak dengan orang-orang yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama. Di sana mengatakan dulu, Markus pasal yang kedua. Kita bandingkan sejenak, saudara-saudara, supaya kita bisa melihat di sini sehubungan dengan ayat 58 yang mengatakan tidak banyak mujizat. Ya. Mari tolong baca dulu. Markus pasal 2 ayat yang pertama. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian setelah lewat beberapa hari, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ya. Saudara-saudara, waktu Yesus datang lagi, Kapernaum, banyak mujizat terjadi. Tapi di Nazaret, tadi kita membaca, saudara-saudara sekalian, hampir tidak ada mujizat di sana. Ketidakpercayaan menyebabkan saudara-saudara tidak ada. Itu menganggap, mungkin karena mereka menganggap Yesus itu saudaranya, seringkali bergaul tiap hari. Tapi yang saya yakin percaya, Yesus tentu bersama keluarganya selalu menjadi teladan dalam rumah tangganya. Selalu menjadi berkat. Tetapi hal itu tidak bisa membuka mata saudara-saudaranya, serta saudara percaya akan firman Tuhan. Tapi karena ketidakpercayaannya, ya, mereka tidak banyak melihat mujizat yang diadakannya di sana. Tapi di Kapernaum, kok Yesus mau berulang kali ketika Yesus penduduk yang kesekian kalinya, Yesus datang. Ada di Kapernaum. Ini kelima coba membacakan. Lain kali pertama Yesus di pertama yang ada di
ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi saudara, kita bisa melihat di sini, persoalannya kita bisa melihat ketika Yesus melihat iman. Saudara sekalian, kita bisa lihat ketidakpercayaan itu menyebabkan iman tidak bertumbuh. Ya. Sedangkan kita tahu firman Tuhan katakan kalau kita tidak beriman mustahil diperkenan oleh Allah. Jadi kita saudara banyak yang bisa di sana. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat ini, kalau kita tinjau jangan jauh-jauh, kalau lihat orang lain sih mungkin ya belum percaya sama Tuhan Yesus mungkin karena mereka berjauhan. Tetapi ini yang sangat menyedihkan adalah anak-anak Yusuf, anak Maryam, saudara Tuhan Yesus, saudara dari saudara lain Bapak ini. Mereka tidak percaya, sesuatu yang saudara-saudara sangat menyedihkan sekali. Yang saudara-saudara kita bisa melihat justru Tuhan mau dalam memberitakan kabar baik itu, pertama keluarga yang harus kita selamatkan. Ingat apa yang Yesus katakan, kamu akan beroleh kuasa kelak dan kamu akan menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem, baik Yudea, baik Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudara, jadi kita bisa melihat dalam keluarga ini, tentu saudara-saudara sekalian semua harus menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, ini kalau kita tanya saudara sekalian, dan kita hubungi kisah dalam ayatnya yang ke-14. Coba kita lihat dulu ke sana, saudara-saudara. Penolakan saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati. Mereka semua bertekun dalam sehati. Dalam doa bersama-sama. Dalam doa bersama-sama. Dengan perempuan terutama Ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Bersama Maryam Ibu Yesus dan saudara-saudara siapa? Dan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita bisa melihat sini sebetulnya apa yang telah terjadi, ya? Apa yang telah terjadi? Atau pengaruh apa yang mengubah ketidakpercayaan mereka menjadi iman? Sekali lagi kita katakan, pengaruh apakah yang mengubah ketidakpercayaan mereka menjadi iman? Sedangkan tadi kita lihat saudara-saudara mereka berjauhan dengan Yesus. Mereka tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Mereka setiap pekerjaan sepertinya tidak ada. Mereka tidak antusias untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Sedangkan mereka tidak sama-sama. Tetapi ayat yang sangat tentu kita bisa pelajari ialah dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Berbicara tentang Kisah Rasul, saudara-saudara sekalian tentu setelah 40 hari Yesus bersama dengan orang-orang yang ada di bumi ini, dan sesudah itu harus kembali kepada Bapa. Kata yang kita ingat tentang kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi saudara kita tahu bahwa Yesus berpesan supaya saudara-saudara mereka semua tinggal di Yerusalem. Baik, kita baca dulu saudara ayatnya yang mengatakan di dalam Kisah Rasul saudara-saudara kita Yesus berpesan kepada orang yang ada pada waktu itu setelah kebangkitannya, di mana kita baca dalam ayat yang pasal pertama, ayatnya yang keempat, 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan di sini, sebelum tentu Yakobus dan saudara-saudaranya menghadiri pertemuan yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya, pengaruh apakah yang mengubah ketidakpercayaan mereka menjadi iman? Pengaruh apa yang mengubah mereka? Ya, yang mengubah satu perubahan yang terjadi secara spontanitas. Pertanyaannya dalam Kisah Rasul Maria bersama anak-anak Yakobus dan saudara-saudaranya juga turut berdoa bersama-sama menantikan perjanjian Bapa, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, jawabannya kalau kita lihat tentu dalam kisah atau di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 dalam ayat yang ke-7. Mari tolong bacakan dulu ayat itu. Pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Tadi saya sudah berkata bahwa selama 40 hari sesudah kematian dan kebangkitan Yesus, setelah 40 hari, Yesus masih berada di muka bumi ini untuk memberitakan tentang kebangkitannya. Dan Yesus begitu mengasihi keluarganya. Dia menampakkan diri kepada Yakobus, dan rupanya inilah saudara-saudara pengaruh yang menyebabkan saudara-saudara sekalian, ya, pengaruh yang mengubah ketidakpercayaan, pengaruh yang mengubah ketidakpercayaan, yaitu Yesus menampakkan diri juga kepada Yakobus dan murid-muridnya yang lain. Saudara-saudara, tentu kita bisa melihat satu perubahan yang radikal sekali. Yang tentu saudara-saudara sekalian ini juga menjadi kesaksian kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, mungkin ada orang menyaksikan tentang keselamatan di dalam Yesus. Kita sepertinya nggak pernah perhatikan. Kita sepertinya masa bodoh. Tetapi ketika saudara-saudara sekalian, firman itu terus menguasai dan terutama firman itu bekerja dalam hati seseorang. Maka Roh Kudus yang datang meyakinkan kebenaran firman Tuhan itu. Dan puji Tuhan, banyak kesaksian tentunya di antara saudara-saudara. Kok sekarang saya bisa jadi anak Tuhannya? Kok saya bisa jadi orang percaya? Dulu saya, kalau lihat anak-anak Tuhan paling benci katanya, ya saudara-saudara. Banyak kesaksian sekali. Sepertinya mau menjauhkan diri. Dan berpikir tentu sekarang, saya bersyukur kalau sekarang saya sudah menerima Tuhan Yesus. Kenapa enggak dari dulu saya menerima Yesus? Sedangkan di dalam Yesus ada pengharapan, ada janji tentang hidup ini dan hidup yang akan datang. Dan saudara-saudara sekalian, tentu ini satu pengaruh yang
luar biasa yang telah mengubah hidup kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dialah kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Dan puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita sekarang telah memiliki satu kehidupan yang baru di dalam Yesus. Nah, saudara, jadi kita bisa melihat di sini, pengaruh apakah yang mengubah ketidakpercayaan mereka menjadi iman. Jadi saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya berita kabar tentang kebangkitan Yesus ini. Ya, tentu di satu sisi kita melihat banyak orang-orang yang coba untuk menutupi kebangkitan Tuhan Yesus dengan berbagai cara, supaya orang tidak percaya, supaya orang tidak diselamatkan. Ya, saudara-saudara, tapi kita tidak berhenti untuk memberitakan kabar baik ini. Saya bertanya, apakah dalam satu keluarga kita semua sudah betul-betul menerima Tuhan Yesus? Apakah istri, suami, anak-anak, keluarga dalam rumah tangga? Atau mungkin juga saudara-saudara punya pembantu atau saudara-saudara sekalian, mertua, besan yang tinggal dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara sekalian, inilah kewajiban kita. Sebab kalau mereka sudah menerima Tuhan Yesus, ada satu perubahan yang terjadi. Dan Yakobus alami itu, saudara-saudara sekalian. Yakobus alami satu perubahan. Murid-murid Tuhan pun, saudara-saudara, dalam pengalamannya, mengalami hal yang sama. Dan ini pun dialami oleh setiap orang-orang percaya. Dan inilah kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Untuk terus kita memberitakan kabar baik. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, dengan kita bisa melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yaitu kita belajar bagaimana, saudara-saudara sekalian, pengaruh atau kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mengubah ketidakpercayaan menjadi iman. Sebab kita percaya, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang dikasih oleh Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan, adalah orang-orang yang berimankan kepada Dia. Kita tahu, kita bicara soal iman, itu bukan hal yang baru tentu ya. Saudara-saudara, iman itu bukan sesuatu yang baru bagi orang-orang percaya. Tetapi mari kita belajar sekarang. Ya, saudara-saudara sekalian, apakah iman percaya kita itu tetap kuat, tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, dikatakan di sana bagaimana Paulus, ya, dia sudah memberitakan Injil. Paulus, saudara-saudara, tetap memelihara imannya, ya, sampai akhir hidupnya. Dia tetap memelihara imannya. Ya, iman itulah yang memberikan kita keyakinan. Iman itulah yang bisa menyembuhkan kita. Iman itulah yang akan menolong kita untuk sudah semakin bertumbuh, sudah makin berkenan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di Jampang khususnya, ya, mari kita saudara tetap berimankan kepada Tuhan. Saudara mungkin bertanya, dari mana itu datangnya iman? Iman bukan datang dari, saudara-saudara sekalian, berita-berita yang ada di dunia ini. Bukan dari menonton film, sandiwara, ataupun hal-hal lain. Tapi firman Allah katakan iman itu datang dari berita, dan berita itu atas sabda Kristus. Suratan Roma pasal 10 ayat 17. Kita ingatkan kembali. Coba tolong bacakan. Suratan Roma pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi
Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Meskipun kita berjauhan, puji Tuhan, dengan jasa internet dan kebaikan dari hamba-hamba Tuhan yang sudah menyebabkan kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu dan mendengarkan kembali firman Tuhan. Sebab dari firman Tuhan itu akan mendatangkan iman. Ya, saudara-saudara sekalian. Ketidakpercayaan itu, saudara-saudara, membuat kita tentu saja semakin jauh dari Tuhan. Apalagi masalah-masalah yang terjadi sekarang ini membuat orang yang tidak percaya kepada Tuhan membuat gelisah, takut, bimbang. Ya, saudara-saudara sekalian. Tapi Tuhan memberikan kepada kita yang memberikan kepastian, memberikan ketenangan kepada kita. Saya ingat khotbah pada bulan yang lalu, saudara-saudara sekalian, bagaimana Tuhan menegur saudara murid-muridnya yang tentu mereka ketakutan menghadapi badai dan gelombang yang tentu sudah masuk ke dalam perahu. Mereka mengatakan, wah celaka, kita semua pasti akan mati. Tetapi waktu mereka membangunkan Yesus, lalu Yesus menghardik angin dan gelombang. Yesus hanya berfirman, dan dia katakan, diam dan tenanglah. Maka saudara-saudara kita bisa melihat gelombang angin itu menurut perkataan dari Tuhan Yesus. Jadi apa yang tidak tunduk kepada Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus yang sudah menciptakan langit bumi dan segala isinya? Ya, saudara-saudara. Jadi berarti yang diciptakannya itu pasti akan menurut. Ya. Dan itu sebabnya saudara-saudara, murid-murid merasa heran. Kok bisa ya? Hanya dengan perkataan. Lalu saudara-saudara sekalian, yang menjadi masalah itu menjadi tenang kembali. Lalu Yesus berkata, apakah sebabnya kamu begitu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Nah rupanya penyebab saudara ketakutan, kebimbangan, itu rupanya karena iman kita atau ketidakpercayaan kita kepada janji Tuhan. Ya, tapi mari saudara-saudara, kita memang masih merasakan dampak daripada wabah corona ini. Ya, saudara-saudara sekalian, tapi kita bisa melihat di negeri-negeri lain sudah ada kemajuan ya, yang kita bersyukur sudah ada kemajuan dan tentunya akan berakhir juga semua yang terjadi di dunia pada umumnya dan di Indonesia juga pada khususnya saudara-saudara di mana kita berada. Ya. Dan semua itu saudara-saudara kan kita tahu, kita anak-anak Tuhan yang dari Jampang berseru kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang di Bogor, yang di luar negeri, yang di Perth, yang di Adelaide, semua sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya, saudara, mereka bersatu hati. Mereka tentu rindu masih bisa lagi beribadah bersama-sama kembali di Jampang atau di tempat ibadah kita. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita dapat memuliakan Allah. Kita tidak dibatasi dengan ruang, keadaan. Tetapi kita bisa lagi menyembah Tuhan. Memuji nama Tuhan. Sebab itu saudara-saudara sekalian, kebangkitan Tuhan itu akan membawa dampak. Yaitu saudara membawa kita makin yakin tentang firman Tuhan. Apalagi kalau kita lihat saudara, kalau Paulus katakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Dan kita pasti akan mati dalam hukuman. Tetapi kita tahu bahwa Kristus telah dibangkitkan. Dan tentang kebangkitan ini, biar kiranya boleh membangun kembali ya semangat kita, anak-anak Tuhan. Iman percaya kita semakin bertambah. Dan kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja.
sebab Tuhan bersama dengan kita. Dan saudara-saudara sekalian, kita membaca sebagai ayat-ayat yang terakhir di dalam ayat ini, terutama di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-8. Nah, ini satu pertanyaan dari Tuhan Yesus buat kita yang hadir, buat kita yang mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. So, tolong bacakan Injil Lukas pasal 8, pasal berapa? Lukas 8 ayat yang ke-18. Lukas 18. Lukas 18 ayat 8. Itu mah itu ya. Lukas 18. Jika anak manusia datang. Bukan. Lukas pasal. Tadi sudah dicatat di sini. Lukas, Injil Lukas pasal yang ke. Sebentar saudara-saudara saya lupa mencatat ayat itu. Anak manusia datang, apakah dijumpai iman di atas muka bumi? 18. Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Sebentar, saudara. Aku berkomitmen akan segera membenarkan mereka akan sakiti anak manusia. Iya. Aku berkata kepadamu, Dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Saudara-saudara, satu pertanyaan yang seringkali mungkin disampaikan buat kita semua. Tetapi mari pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan menanyakan kepada kita semua, apakah dia akan jumpa iman di bumi ini? Jawaban ini, saudara bertanya dalam hati kita semua. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kalau kita tahu iman itu datang atas berita tentang firman Tuhan. Ayo mari jangan menjauhkan diri dari berhimpun bersama-sama. Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita mengundurkan diri ya, dari berhimpun bersama-sama. Karena kita tahu saudara-saudara ada nasihat. Dari situ kita tahu iman kita akan bertumbuh. Dan akan tentu saudara-saudara kita berkata, Tuhan, saya ada di mana Engkau akan ada. Sebab Tuhan yang nanti kita akan peringatin tentang kenaikannya ke surga. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan mendengarkan kembali pesan daripada Tuhan Yesus. Sebelum dia datang kembali pada kali yang kedua. Dikatakan, aku akan pergi dan tempat di mana aku berada. Di situ pun kita berada. Katakan amin saudara-saudara. Di situ pun kita berada. Tempat di mana Tuhan berada. Di situ pun kita berada. Dia akan datang menjemput kita. Orang-orang yang berimankan kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Inilah saudara-saudara sekalian. Khotbah pagi hari ini kiranya boleh membuka hati kita. Semakin lebih mengasihi Tuhan. Semakin lebih mencintai Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, saya yakin pada saat Engkau datang, kami tetap di dalam iman kepada Tuhan. Seperti Paulus katakan tadi, dia tetap memelihara imannya. Ya, Paulus tetap memelihara imannya. Kita harus pelihara, semakin bertumbuh, berakar, dan semakin berbuah-buah di dalam Tuhan. Saatnya kita akan tundukkan kepala saudara-saudara. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, dan kita akan akhir atau kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan satu nyanyian kepada Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang
Bapak Jamie Yonatan, tolong bawa di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh ada berkumpul di dalam ibadah online. Tuhan, walaupun kami berjauhan secara fisik, tapi kami tahu hadirat Allah hadir bersama dengan kami pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Allah. Kami sudah diberkati lewat kuasa firman-Mu. Bila firman tertanam dalam hati kami, kuasa kebangkitan Tuhan mengubah tidak percayaan menjadi suatu mujizat Allah yang luar biasa. Kami aminkan hal ini terjadi dalam hidup kami. Bila kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang tetap ada dalam koridornya Tuhan, yang tetap ada dalam jalur keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya yang kami perbuat boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberkati kami tiap-tiap hari. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan kehidupan kami. Pakai alat online meeting ini sebagai satu kemuliaan Tuhan yang terbaik yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Kami serahkan perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara, saudara-saudara, kita akan lanjutkan, dan masing-masing tentu kita sudah persiapkan roti dan air anggur. Sebelum dibagikan kepada saudara-saudara, saya sudah doakan lebih dahulu. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi kita hargai, kita hormati, dan Tuhan berkata, setiap kita yang makan dan minum perjamuan Tuhan, kita mengingatkan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Satu ayat kita akan baca, nanti Ibu Gembala tolong baca, dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat 54 sampai ayat yang ke-55. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 55. 54 dan 55. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Puji Tuhan, saudara-saudara, Alkitab berkata dalam ayat ini, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudara-saudara sekalian, kita sudah memperingati hari kematian Tuhan. Dan kita diingatkan terus pada bulan pertama, minggu pertama, untuk sama-sama kita tidak melupakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Untuk menerima tubuh dan darahnya. Ingat apa yang Yesus katakan, bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yakinlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena kita bukan makan sedikit roti dan minum sedikit air, tapi harus kita betul-betul imani bahwa kita sedang menikmati tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara-saudara, kita sekarang sama-sama kita sama-sama angkat roti dengan tangan kanan. Angkat lebih tinggi sedikit dari kepala kita, supaya saya bisa melihat saudara-saudara mengangkat tubuh Tuhan ini dalam saudara persekutuan, di mana kita pada hari ini makan dan minum daripada tubuh darah Tuhan. Kita sudah mendengar firman Allah, dan kita angkat sekarang roti dengan tangan kanan, dan dengarkan kembali penetapan perjamuan Tuhan yang dikatakan sebagai berikut. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan karena kami. Bersyukur bahwa kami boleh menikmati makan tubuh Tuhan. Dan Engkau memberikan kepastian, siapa makan tubuhku, minum darahku, ada kehidupan kekal buat sampai selama-lamanya. Dan Tuhan,
Kami minta biar Tuhan semua jemaat yang Tuhan menikmati berkat Tuhan ini, mengangkat dengan hati terbuka dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Dan kita akan makan bersama-sama daripada tubuh Tuhan dengan percaya. Dan mari sama-sama kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah itu kita angkat cawan. Dengarkan kembali firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang dicurahkan. Darah-Mu berkuasa mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami dibenarkan, darah Yesus mengampuni segala kesalahan kami. Kami angkat cawan darah Yesus ini. Sebelum kami minum bersama-sama, biarlah Tuhan, cawan darah Yesus menyucikan kehidupan kami. Membuat kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari sama-sama saudara-saudara, kita minum dari darah Tuhan. Dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya nyanyikan, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Oh, darahnya berkuasa lagi, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya berkuasa. Saya serahkan Mas Bapak Agung berdoa. Saya serahkan Bapak Agung untuk berdoa syafaat. Kembali kami mengucap syukur di hadirat-Mu Bapa. Saat pagi hari ini kami mengucap syukur oleh karena tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini perlu perkenanan-Mu. Kami perlu Tuhan, oh kiranya sendengkan telinga-Mu Tuhan kepada doa-doa kami. Kami mau menaikkan syafaat bagi-Mu Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, oh haleluya. Kiranya Tuhan ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, oh ada untuk bangsa kami. Kami juga mau berdoa buat segenap pemimpin bangsa kami. Dari Bapak Presiden, dari para menteri, Tuhan, dari para wakil rakyat duduk dalam DPR, MPR, kepala daerah, dari gubernur, bupati, wali kota, oh Tuhan, camat, lurah, sampai ke bawah Tuhan. Semua pemimpin kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, berikan hati yang takut akan Allah. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan Tuhan, terlebih di dalam menghadapi situasi saat ini Tuhan. Oh haleluya, bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia Tuhan, sedang ditimpa Tuhan, musibah, penyakit sampar yang Tuhan, kiranya Bapa, oh haleluya, berikan kemampuan bagi para pemimpin kami,
Berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Oh, agar mereka Tuhan boleh memberikan suatu kebijaksanaan, oh Tuhan, untuk haleluya mengatasi segala sesuatu yang terjadi pada saat ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan lalukan haleluya bangsa kami dari penyakit sampar yang mewabah pada saat ini. Kami juga mau berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia, biarlah kiranya Tuhan juga terangi mereka, agar mereka semua Tuhan, kami semua seluruh rakyat Indonesia mau bekerja sama dengan pemerintah Tuhan di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada saat ini Tuhan. Agar semuanya boleh menjadi baik oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat oh haleluya, gereja-gereja Tuhan yang ada di dalam bangsa kami ini. Kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah atas gereja-gereja-Mu Tuhan. Seluruh gereja-gereja Tuhan, oh kiranya Tuhan, oh haleluya, lindungi, oh haleluya, berkati dan lalukan dari segala musibah penyakit sampar ini Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu bahwa Engkau akan senantiasa menyertai dan melindungi Tuhan seluruh gereja-gereja Tuhan, seluruh umat percaya di dalam bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih. Kiranya juga kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau dimanapun hamba-Mu berada. Kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat Tuhan, urapan daripada Tuhan, terlebih di dalam menghadapi akhir zaman ini Tuhan. Oh, segala sesuatu digenapi Tuhan, kiranya melalui pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Oh, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dipulihkan, dan banyak jiwa Tuhan menjadi percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa, Tuhan, haleluya, buat Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, kiranya dan beserta keluarga besarnya Tuhan, anak cucu mantu hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu. Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan urapan Tuhan. Engkau pakai Tuhan untuk menggembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini dengan heran Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tak lupa juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu di Jampang Tuhan. Oh, walaupun kami diam di dalam rumah-rumah kami Tuhan, baik kami yang dapat mengikuti ibadah online ini, maupun yang tidak dapat mengikuti, namun kami bersatu hati untuk memuliakan, memuji nama Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu ini Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kami Tuhan. Oh haleluya, kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kiranya haleluya, inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memimpin, memberkati umat-umat-Mu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Dan sama-sama yang percaya, kita berkata, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam berduas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan
dan menjawab doaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tetap tinggal di dalam rumah tangga, berkat Allah menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua yang diberkati Tuhan kita sama katakan, amin.